Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali lagi beribadah walaupun saat ini masih ibadah di rumah masing-masing. Saya yakin dan percaya bahwa itu tidak akan mengurangi rasa syukur kita dan percaya kita kepada Tuhan. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak jemaat saat teduh sejenak. Panggilan berbakti Mazmur 146 ayat 5 sampai 7. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala pertolongan Tuhan kepada kami, di mana Tuhan telah menjaga dan melindungi kami dari tempat kami perjalanan hingga sampai berkumpul di tempat ini. Dan kami akan memulai ibadah kami Tuhan, mari Engkau berkati kami yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Dari WL, singer, pemain musik, yang terlebih-lebih gembala jemaat yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berkati Tuhan, segala rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini kami nyerahkan dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami hanya kami landaskan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa-dosa kami. Amin. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Datanglah dan Bertata.
Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes 12 ayat 22 sampai 34 yang akan dibacakan sama Singgar. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pula pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Ayat selanjutnya, Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini katanya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat, bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Jemaat. Namun sebelumnya kita akan pujikan pujian Sungguh Besar Setiamu. Besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Mari kita nyanyikan dari awal lagi lagunya, Sungguh Besar Setiamu. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
Kepada Gembala Jemaat kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kita senantiasa saling mendoakan agar kita sebagai jemaat Tuhan senantiasa diberkati Tuhan. Dalam segala keadaan kita tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan agar pada saat saya dan saudara mendengarkan penjelasan firman Tuhan, kita semuanya dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan pujian dan syukur kami karena Engkau memelihara kami sampai hari ini. Teristimewa anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadikan kami memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Hidup yang kami jalani ini ya Bapa, untuk memuliakan Engkau, menjadikan hidup kami sebagai satu kesaksian yang indah di tengah-tengah lingkungan masyarakat dan keluarga serta dalam jemaat. Saatnya kami semuanya akan mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Hamba-Mu memohon pertolongan-Mu sehingga dapat menjelaskan firman-Mu dengan baik dan benar. Dan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan dengan seksama, mau mengikuti petunjuk dari firman Tuhan, sehingga kami semuanya siap sedia menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah pada pagi hari ini, Roh Kudus menuntun kepada pelayanan kasih. Nas firman Tuhan yang mendasari khotbah pada pagi hari ini dari kitab 2 Korintus, pasal 8 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat jemaat-jemaat di Makedonia, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, memberikan bagi kita hari ini satu contoh dan teladan bagaimana kehidupan jemaat-jemaat di Makedonia yang berlimpah. Dan inilah hidup berjemaat, yaitu mengalami kaya dalam kasih, kaya di dalam Tuhan. Apakah mereka benar-benar kaya secara materi sehingga mereka berlimpah dengan harta benda? Rupanya tidak. Bahkan mereka mengalami kemiskinan. Mereka mengalami penderitaan.
Tetapi yang menjadi kesaksian, bagaimana mereka bisa dikatakan sebagai jemaat yang kaya, bukan karena apa yang mereka miliki berupa materi, benda, uang, bukan. Perhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau orang miskin sulit untuk murah hati. Kenapa? Karena dirinya sendiri kurang. Dirinya sendiri tidak punya. Bagaimana dia bisa menunjukkan kemurahan hati? Misalkan dia sedang pegang roti satu buah, lalu dia makan roti itu. Lalu dia lihat orang yang juga kekurangan. Ketika dia mau membagi sepotong roti itu, dia pasti akan berpikir, untuk saya sendiri saja masih kurang. Masakan harus saya bagikan sepotong roti ini. Dan biasanya orang miskin itu akan mengalami yang namanya selalu kurang. Tetapi jemaat-jemaat di Makedonia membuktikan bahwa kemiskinan mereka tidak mengurangi apa yang dinamakan sebagai kemurahan hati. Jadi persoalannya bukan karena miskin, memang pada umumnya ya, pada umumnya. Secara wajar kalau kita punya sepotong kue, kecuali kita punya satu keranjang roti, baru kita bisa bagikan. Ini enggak ada, hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi orang yang murah hati, dia akan menunjukkan belas kasihnya dengan berbagi. Kalau satu roti ya dibagi gitu ya. Kemudian firman Tuhan juga menyaksikan, aku bersaksi di ayat 3, bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Saudara bisa bayangkan, ini jemaat-jemaat di Makedonia bukan jemaat yang kaya dengan harta benda. Bahkan firman Tuhan menyaksikan mereka miskin. Mereka mengalami cobaan yang sangat berat dalam hidup mereka berjemaat. Yang tentu selain aniaya, kesulitan secara ekonomi itu juga menghantui mereka. Tetapi firman Tuhan menyaksikan, dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Meskipun mereka miskin, mereka memiliki kemurahan hati. Siapa yang bisa mengubah orang-orang yang demikian? Ini pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal dalam hati setiap orang percaya. Sehingga hati kita, Roh Kudus tinggal dalam hati kita, sehingga buah roh itu dapat dinyatakan kepada orang lain. Kalau orang kaya murah hati, wajar dia memberi dari kelebihannya. Kalau keadaan damai sejahtera, orang sukacita, itu wajar. Tetapi ini keadaannya berbalik 180 derajat. Miskin tapi murah hati. Menderita, aniaya tapi bersukacita. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari jemaat-jemaat di Makedonia inilah saya dan saudara jemaat hari ini, jemaat Gloria Kayen, mau belajar. Roh Kudus yang sama yang tinggal dalam hati saya dan saudara, yang juga tinggal pada waktu itu kepada jemaat-jemaat di Makedonia, adalah roh yang sama yang memberikan bagi kita sifat murah hati, yang memberikan bagi kita sifat bersukacita di dalam Tuhan. Di ayat yang ke-7 kita bisa menyaksikan jemaat-jemaat di Makedonia kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keadaannya tadi dijelaskan mereka miskin. Mereka dalam keadaan dianiaya.
Tetapi mengapa kok bisa disimpulkan bahwa mereka kaya dalam segala sesuatu? Inilah pekerjaan Roh Kudus. Inilah yang seharusnya saya dan saudara sebagai jemaat Tuhan memiliki kekayaan itu. Kalau ditanya berapa hartamu? Enggak ada. Tapi aku mempunyai kemurahan hati. Bagaimana keadaanmu? Susah menderita? Enggak jadi soal. Yang penting ada sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat keadaan kita hari ini, pandemi COVID-19 sudah 1 tahun berjalan lebih ini. Dan COVID-19 ini mengurangi semua sektor dalam kehidupan manusia. Kita lihat ilustrasinya di bawah ini. Yang pertama, berkurangnya penghasilan. Jelas tidak ada penghasilan ya. Penghasilan atau tabungan yang sudah ada sudah mulai digunakan banyak. Sedangkan COVID-19 digambarkan sedang memakan penghasilan setiap orang. Lalu kita lihat lagi keadaan di sekitar kita. Mungkin kita juga mengalami berkurangnya sumber penghidupan. Semua terhenti, semua berkurang. Jemaat, pertanyaannya, kalau jemaat di Makedonia kondisinya miskin, menderita, tapi melimpah dengan kemurahan hati dan sukacita, sebenarnya keadaannya lebih beruntung kita hari ini. Kita masih bisa melakukan sesuatu, kita masih bisa mengerjakan sesuatu. Hari ini kita ya juga tidak menderita-menderita amat, tidak ada penganiayaan yang menimpa kita. Tetapi mengapa terkadang kita kalah dengan jemaat-jemaat di Makedonia? COVID-19 juga menyebabkan berkurangnya kepedulian kepada sesama. Ya, kalau kita lihat ilustrasi di bawah ini. Kadang-kadang orang berbagi tapi dia juga ambil foto ya supaya dia bisa pamerkan. Ya sebenarnya sih tidak jadi soal di foto ya. Yang jadi soal itu kalau tidak pernah memberi apa-apa, ini yang bahaya ya. Ya puji syukurlah kalau masih ada yang memberi tapi masih difoto supaya bisa dipamerkan, tidak jadi soal. Bisa jadi itu untuk memacu semangat dia untuk memberi lebih lagi. Tetapi yang sangat berbahaya kalau tidak ada lagi kepedulian kepada sesama. Kamu menderita sendiri aja gitu. Apakah seperti itu jemaat Tuhan? Dan berkurangnya kebahagiaan. Kalau kita lihat ilustrasi di bawah ini orang kurang bahagia semuanya. Bisa jadi karena kurang piknik, kurang rekreasi. Dulu sering rekreasi, sering piknik ya. Sampai kepalanya meledak. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita cek apakah dampak COVID-19 itu sampai membuat saya dan saudara seperti gambar di bawah ini. Kemudian ada kekeringan rohani. Kekeringan rohani biasanya kita dengan penuh semangat datang ke rumah Tuhan, ya sekarang dibatasi. Orang mengandalkan internet, media sosial. Semua bisa diakses. Tapi apakah semua yang bisa diakses itu bisa menghidupkan kerohanian kita? Atau hanya iseng-iseng saja? Dan itu bisa menyebabkan kita mengalami kekeringan rohani. Bukankah ada Alkitab firman Tuhan tertulis di tangan kita? Kita menggunakannya untuk membangun kehidupan rohani kita. Nah, alat itu sebenarnya untuk membantu kita. Ya. Misalkan kita dibatasi supaya jangan kerumun, ya kita bisa menggunakan alat tersebut untuk membantu kita. Tapi alat itu bukan segala-galanya. Kalau kita kesulitan untuk membaca Alkitab karena penglihatan sudah mulai kabur, ya kita mendengarkan Alkitab suara, mendengarkan Alkitab suara. Dan sebenarnya itu alat
yang membantu kita. Jangan sampai kita yang diperbudak oleh alat itu. Kalau kita yang diperbudak oleh alat itu, akhirnya kita mengalami kekeringan rohani. Dan kekeringan rohani itu bisa menyebabkan orang tidak bisa bersukacita. Orang tidak bisa memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Orang akhirnya menyembah akal budinya. Akal budi yang tidak dituntun oleh firman Tuhan itu bisa menyebabkan orang menjadi liar. Sesuka-suka dia. Ketika orang menjadikan alat ini sebagai segala-galanya, ini HP segala-galanya, ya. Akhirnya HP ini disembah, ya. Sehingga menyebabkan kekeringan rohani. Meskipun ini alat berguna, tetapi dia bukan segala-galanya. Kepedulian kita, perhatian kita saling menyapa dalam saling mendoakan. Ini yang membangun, menguatkan saya dan saudara. Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan, itulah situasi di sekitar kita. Kalau dibandingkan dengan keadaan jemaat-jemaat di Makedonia, apakah ada perbedaan? Hari ini kita semua mengalami dampak COVID-19. Tidak bisa dipungkiri lagi. Semua berubah. Semua mengalami hal yang sama. Tetapi apakah kasih kita, kepedulian kita, kemurahan hati kita, sukacita kita berkurang? Atau tambah hilang? Tidak ada. Wah, bahaya. Jangan sampai ya. Di HP ini kelihatannya akrab banget gitu ya. Kalau WA itu akrab banget, sepertinya seolah-olah teman baik. Ketika ketemu cuek amat, cuek banget. Ini kan juga tidak sesuai dengan kenyataan. Di HP ramah, wah menyapa luar biasa. Tapi di kenyataan hidup enggak seperti itu. Nah, jemaat-jemaat di Makedonia menunjukkan keadaan yang sebaliknya. Meskipun, ada kata meskipun ya, meskipun mereka miskin, mereka kaya dalam kemurahan hati. Meskipun mereka dalam segala keadaan mereka terbatas, tetapi mereka menunjukkan bahwa hidup mereka dilimpahi dengan sukacita. Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minimal dalam sama-sama saya dan saudara ini menghadapi COVID-19, minimal kita itu berperan serta secara aktif dalam mencegah penularan COVID-19. Sudah dicanangkan oleh pemerintah berapa M, dulu 3 sekarang 5 M ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas bepergian. Kan ini COVID merubah segalanya tuh. Dulu orang disuruh berkumpul, sekarang suruh berpisah. Ya. Dulu orang suka berpergian, sekarang disuruh dikurangi. Memang keadaannya seperti itu. Jadi saya dan saudara melihat ini dengan positif. Maksud baiknya saja, jangan maksud buruknya ya. Jemaat Gloria Kayen dalam situasi keadaan yang sama, semua mengalami dampak dari COVID-19 ini. Tetapi mari kita belajar bagaimana Roh Kudus menuntun jemaat-jemaat di Makedonia sehingga mereka menjadi berkat. Bagi Titus pada waktu itu, supaya Titus juga terus bisa melanjutkan pelayanannya kepada jemaat-jemaat di sekitar, supaya jemaat-jemaat sekitar juga merasakan kemurahan hati mereka. Roh Kudus menuntun jemaat Gloria Kayen menuju kelimpahan hidup berjemaat.
yaitu mengalami kaya dalam pelayanan kasih. 1 bulan ini kita belajar tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun kepada keselamatan, Roh Kudus yang menuntun kita kepada jemaat lokal, Roh Kudus yang menuntun kita melalui firman-Nya, dan Roh Kudus menuntun kita orang percaya untuk melayani Dia, menunjukkan pelayanan kasih. Jadi kalau kita lihat Roh Kudus bekerja selalu harmonis dengan firman Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan jemaat, kumpulan orang percaya. Sehingga bagian saya dan saudari sebenarnya mau nggak kita bekerja sama dengan Roh Kudus? Jemaat Gloria Kayen ingin menjadi kaya dalam pelayanan kasih. Bukankah ini komitmen yang baik ya? Jemaat Gloria Kayen ingin menjadi kaya dalam pelayanan kasih. Bagaimana mewujudkannya? Yang pertama, jemaat melimpah dengan kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, firman Tuhan menjelaskan bahwa jemaat dilimpahi kasih karunia oleh Allah. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jemaat melimpah dengan kasih karunia Tuhan. Bagaimana jemaat Gloria Kayen, apakah mengalami melimpah dengan kasih karunia Tuhan? Kasih karunia Tuhan dilimpahkan, diberikan Tuhan Allah kepada kita, kepada jemaatnya. Kita bersyukur diberi kesempatan menjadi jemaat lokal di tempat ini. Oleh kasih karunia-Nya, orang-orang datang berjemaat. Oleh kasih karunia-Nya, jemaat dicukupkan dalam segala keadaan. Oleh kasih karunia-Nya, kita diberi kesempatan untuk melayani. Berbagai kasih karunia kita terima dan kita mensyukuri itu semuanya. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan jemaat. Jemaat harus sadar, jemaat harus percaya bahwa jemaat itu mengalami kasih karunia Tuhan. Bukankah setiap kesempatan kita dapat beroleh pengajaran firman itu bukankah sebagai kasih karunia kita? Bukankah sebagai kasih karunia kalau kita masih bisa menjalani hidup hari demi hari? Dalam kesulitan sekalipun Tuhan masih memberikan jalan yang terbuka. Kalau jemaat di Makedonia itu miskin ya benar-benar miskin mereka. Mereka menderita, benar-benar mereka menderita. Kalau hari ini meskipun kita semuanya dilanda COVID-19, kita masih bisa menikmati kehidupan ini. Kita masih bisa bertemu meskipun dengan protokol kesehatan. Kita masih bisa berbelanja. Kita masih bisa berbagi. Bukankah itu kasih karunia? Nah, kasih karunia Tuhan itu untuk apa dalam kehidupan jemaat? Kalau kita mau belajar seperti jemaat di Makedonia, ini kan jemaat di Makedonia mengumpulkan persembahan kasih mereka untuk diberikan kepada Titus. Dan Titus melanjutkan kepada jemaat-jemaat yang lain. Supaya pelayanan jemaat-jemaat yang lain itu juga hidup, bertumbuh. Mereka
Dengan kerelaan mereka sendiri meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Jadi jemaat itu dilimpahi dengan kasih karunia sehingga mereka juga bisa berbagi kepada orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu siapa? Kumpulan orang percaya, itu jemaat Tuhan. Jemaat Gloria Kahayan yang dikasihi Tuhan. Bukti apa kalau Bapak Ibu Saudara melimpah dengan kasih karunia Tuhan? Bukti apa yang telah Bapak Ibu Saudara lakukan terhadap kasih karunia Tuhan ini? Apakah Bapak Ibu Saudara mengalami sukacita yang meluap? Sukacita yang meluap itu Saudara bisa bayangkan, namanya meluap itu udah melimpah gitu loh ya. Atau saudara semakin dihantui dengan ketakutan, kekhawatiran. Karena semua sudah berkurang, kurang segala-galanya. Maka saudara menjadi bersedih hati. Saudara tidak ada semangat dalam menjalani kehidupan ini. Lalu saudara menyerah dengan keadaan. Dan ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Wah, ini yang sangat berbahaya. Itulah sebabnya Roh Kudus menuntun jemaatnya untuk bisa melihat Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada saya dan saudara. Untuk apa kasih karunia itu? Untuk menunjukkan kemurahan hati. Kalau selama ini tidak ada kemurahan hati, berarti saudara tidak melimpah dengan kasih karunia Tuhan. Itu namanya orang yang berkekurangan. Jemaat-jemaat di Makedonia meskipun mereka miskin tapi melimpah dengan kemurahan hati. Bahkan pemberian mereka itu melebihi kemampuan mereka. Saudara bisa bayangkan apa sebenarnya yang bisa mereka berikan sampai-sampai Tuhan memuji mereka. Supaya pelayanan orang-orang kudus tetap bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, jemaat memberi diri kepada Tuhan. Ayat yang kelima dan keenam, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Kita semakin diperjelas oleh keadaan di Makedonia pada waktu itu untuk diterapkan dalam kehidupan jemaat pada hari ini. Untuk menunjukkan, untuk membuktikan kasih karunia Tuhan yang melimpah itu bagaimana? Dijawab. Yang kedua ini jemaat yang memberi diri kepada Tuhan. Di masa yang sulit ini Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang gembala jemaat mau membicarakan persembahan persepuluhan jadi tidak enak hati ya, sama-sama susah hidup kita ya. Tapi apakah kita mau larut dalam kesusahan? Dalam kekurangan. Coba kita belajar dari jemaat-jemaat Makedonia. Dalam keadaan yang miskin, mereka kaya dengan kemurahan hati. Cara ujinya sederhana. Apakah saudara pertama-tama mau menyerahkan kepada Tuhan? Memberi diri kepada Tuhan? Minimal. Tuhan, ini saya, aku persembahkan hidupku. Selanjutnya, apa yang kita punya toh? Kalau kita sudah menyerahkan diri, Tuhan, ini menjadi persembahan syukurku. Di tengah keadaan yang sulit sekalipun, aku mempercayai Engkau Allah sumber berkat. Berani Bapak Ibu Saudara seperti itu? Atau saudara semakin mengasihani diri sendiri?
Dan biasanya itu diwujudkan dalam apa? Sayang dengan diri sendiri. Dan akibatnya saudara tidak bisa memberi diri kepada Tuhan. Memberi diri yang bisa dilihat melalui apa? Ya. Kadang-kadang orang bertanya, melalui apa? Lalu saudara menjawab, hanya aku dan Tuhan yang tahu katanya. Ya. Tuhan mau tahu apa? Ini jemaat mau tahu melalui apa? Tetapi saya bersyukur ya jemaat Gloria Kayen ini dalam keadaan yang sama-sama susah ya kita ini toh. Jangan sama-sama susah lah Pak, nanti dikira nggak diberkati Tuhan. Sama-sama diberkati Tuhan, wah ini yang luar biasa. Mentalitas yang diberkati Tuhan ya. Masih mau, bukan masih mau, tapi dengan kerelaan hati mempersembahkan bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan mau lagi ya dihinggapi dengan mentalitas sama-sama susah Pak gitu ya. Harusnya diganti dong, kita sama-sama diberkati Tuhan. Dalam segala keadaan, Tuhan punya caranya yang ajaib untuk menolong saya dan saudara. Dan bagian saya dan saudara merespon pertolongan Tuhan itu. Dengan menunjukkan memberi diri kepada Tuhan. Memberi diri kepada Tuhan ditunjukkan dengan apa? Dengan bakti kita kepada Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Semakin hidup seturut firman Tuhan. Semakin menjadi berkat bagi sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika jemaat-jemaat di Makedonia mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ada kesinambungan di mana penyerahan hidup kita kepada Tuhan itu akan berdampak kepada sesama kita. Menghadapi situasi yang sulit, apakah saudara mau dikatakan menghadapi situasi yang sulit? Menghadapi situasi atau menghadapi keadaan yang sama-sama kita rasakan. Ya. Tetapi kita memandang Tuhan memberkati kami. Tuhan menolong kami. Selalu dalam doa pagi saya doakan Bapak Ibu Saudara supaya dilindungi dari segala mara bahaya. Dari sakit penyakit, dari paparan COVID ya. Ini doa gembala seperti itu. Ketika mendengar jemaat kabarnya baik dan sehat, kalau bertemu tambah gemuk semua, wah seneng gitu ya. Kalau bertemu wajahnya cerah, ya, penuh dengan pengharapan, sukacita, hati bahagia. Dan itu menunjukkan bahwa saya dan saudara memberi diri kepada Tuhan. Hidupnya melimpah dengan kemurahan hati dan sukacita. Yang ketiga, jemaat yang mengalami kaya di dalam Tuhan. Ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Roh Kudus menuntun saya dan saudara, menuntun jemaat Gloria Kayen untuk mengalami kaya dalam pelayanan kasih. Bagaimana kita melakukannya kaya di dalam pelayanan kasih? Terkadang saya dan saudara memiliki mentalitas yang miskin. Memiliki mentalitas yang miskin itu kan semua untukku digenggam erat begini. Semua untukku. Mau membuka tangan tuh rasanya berat gitu ya. Mau berbagi itu rasanya mikir bukan 7 kali, 70 kali 7 mikirnya.
Tetapi bagi orang-orang yang bermental diberkati Tuhan, hatinya dipersembahkan kepada Tuhan, tangannya terulur memberkati. Dan itulah kaya dalam pelayanan kasih. Di dalam jemaat internal, kita tunjukkan kasih itu. Di luar jemaat, wah puji Tuhan luar biasa. Kapan itu terakhir kali Bapak Ibu Saudara lakukan? Enggak pernah ya Pak, katanya. Waduh kok enggak pernah ya. Coba lakukan. Karena Roh Kudus menuntun saya dan saudara untuk menjadi kaya dalam pelayanan kasih. Kaya dalam segala sesuatu, saudara bisa bayangkan ya. Kalau orang kaya itu kan enak. Nih, uangnya nih gitu ya. Tapi jemaat-jemaat di Makedonia tidak kaya secara materi, tapi melimpah gitu loh ya. Kadang-kadang sulit membayangkan. Kecuali kalau kita mempraktekkan baru bisa membayangkan. Hatinya mudah tersentuh oleh belas kasihan. Sebenarnya menghadapi situasi seperti ini kita ambil positifnya ya. Kita semakin penuh dengan belas kasih gitu. Sama-sama keadaannya seperti ini, kita semakin peduli. Kita semakin ingin berbagi. Sehingga kita bisa dikatakan kaya dalam pelayanan kasih. Dalam iman. Ketika orang sudah kehilangan kepercayaannya pada pemeliharaan Tuhan, mengandalkan apa yang dipikirannya, yang ditimbang-timbang oleh pikirannya, Jemaat Makedonia menunjukkan kaya dalam iman. Kaya dalam iman itu Bapak Saudara yang kasih Tuhan Yesus, dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan memberkati hidupnya. Dalam perkataan apa yang bisa membuat orang dinilai kaya? Ya perkataan yang memberkati. Sama-sama keadaannya penuh dengan penderitaan, dia bisa menghibur. Sehingga orang bisa bersuka cita. Jangan tambah ditakut-takutin. Didorong, diberikan nasihat firman Tuhan. Jangan nasihat orang fasik ya, nasihat firman Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau belajar seperti yang diajarkan di pasal 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 7. Jemaat yang kaya dalam pelayanan kasih. Akhirnya jemaat Gloria Kayen berkomitmen untuk menjadi kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam iman. Kaya dalam perkataan. Kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu. Roh Kudus menolong saya dan saudara. Bagian saya dan saudara adalah mau bekerja sama dengan Roh Kudus. Sehingga saya dan saudara benar-benar mengalami yang namanya dituntun dalam pelayanan kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan. Dan bagian kami melakukannya dengan kesungguhan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Amin. Firman Tuhan yang sangat memberkati, amin. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan, kita akan pujikan sampai akhir hidupku.
Kau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir ini. Aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Puji Tuhan, rangkaian kebaktian minggu pagi telah selesai. Doa penutup dan berkat akan dipimpin oleh Gembala Jemaat. Kepada Gembala Jemaat kami persilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rangkaian kebaktian kita sudah selesai. Apakah Bapak, Ibu, Saudara bersukacita dengan kebaktian kita pada pagi hari ini? Apakah semakin mengasihi Tuhan? Apakah mau menyenangkan Tuhan? Ini menjadi sukacita bagi kita semuanya. Mari kita menutup kebaktian kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk melayani dalam kebaktian pada pagi hari ini. Setiap kami jemaat-Mu beroleh kesempatan untuk berbakti bersama-sama. Kami memuji Engkau, ya Allah kami yang hidup. Engkau nyata dan ajaib dalam pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Kami mengakhiri kebaktian kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan kami memohon pertolongan dan berkat-Mu untuk seluruh warga jemaat. Tolonglah kami supaya dalam menjalani kehidupan ini, kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, tetap berdoa, dan hidup menyenangkan hati Tuhan, serta berguna bagi sesama. Kami siap sedia menjalani kehidupan ini dengan satu tekad bahwa hidup yang kami jalani ini harus melaksanakan pelayanan kasih. Bapa di surga, hamba-Mu memohon kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga menyertai kami. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kami, dan kiranya persekutuan di dalam Roh Kudus menuntun langkah hidup kami untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Doa dan penyerahan hidup ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Daerahku
Ibu dan saudara sekalian, jemaat Gloria Kayen yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat menjalani kehidupan ini. Kita percaya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Salam Maranatha.